Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran Google Classroom yang dimana kalian akan mengerjakannya yaitu lewat Google Classroom. Dan langsung kita lihat saja, yaitu Google Classroom. Nah, pertama kita lihat dari forum terlebih dahulu. Kita lihat forum, di sini Bapak sudah menyiapkan yaitu tentang materi Perang Dunia Kedua atau World War II. Di forum, di tugas kelas, Bapak akan menjelaskan. Di sini Bapak memberikan materi tentang Perang Dunia Kedua itu berupa PowerPoint. Berupa PowerPoint yang tinggal Anda baca saja dan dipelajari. Setelah itu Bapak memberi tugas untuk kalian berupa tugas pertama, yaitu tugas tentang meresum dari Perang Dunia Kedua, seperti ambil contoh yang penting-pentingnya saja ya, karena pada dasarnya Perang Dunia Kedua itu ceritanya memang banyak. Terus Bapak sudah memberikan tugas pilihan ganda yang akan kalian kerjakan berupa pilihan ganda, yaitu sebanyak 5 soal. Kita lihat di sini ada tugas pilihan ganda. Nah, setelah tugas pilihan ganda, kita lihat dulu, kita cek tugas pilihan ganda. Kita tunggu tugas pilihan gandanya masih loading. Langsung saja Bapak jelaskan walaupun di sini masih loading. Nah, di sini Bapak memberikan tugas pilihan ganda sebanyak 5 pilihan ganda. Kalian bisa lihat. Nah, di sini nanti kalian tulis nama lengkap, ada nama panjang, terus siapa nama Anda, bisa contoh seperti Dera Purnama, Randy Ramadan, Noviatun Numa. Nah, Bapak di sini hanya memberikan pilihan ganda sebanyak 5 soal, tapi kalau kalian bisa menjawab benar semua, otomatis pertanyaan kalian itu akan nilainya yaitu sekitar 1000 poin. Karena Bapak satu soal itu 200 poin untuk memotivasi belajar kalian. Nah, setelah pilihan ganda, Bapak di sini sudah menyiapkan materi berupa dubbing, yaitu dari Bapak tentang di PowerPoint. Nah, mari kita lihat.
Masih kita tunggu, masih loading soalnya. Dia masih kita tunggu, masih loading. Di sini Bapak memberikan materi yaitu via dubbing dari PowerPoint, yaitu yang Bapak jelaskan hanya dari inti materinya saja mungkin. Ya di sini mohon maaf masih loading karena mungkin jaringannya. Ya mungkin karena di sini tidak bisa membuka YouTube, Bapak akan memberikan materinya secara kita pembahasan materi pembelajaran. Nah, sudah bisa kita lihat, tapi masih loading. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang Google Classroom. Tentang Google Classroom itu, menurut Bapak, Google Classroom itu penting bagi pembelajaran siswa via daring. Apalagi sekarang masih pandemi virus corona yang tidak memungkinkan untuk sekolah tatap muka, kecuali memang benar-benar dari pemerintah itu diizinkan. Ya mungkin kita tidak akan bisa membuka YouTube ya karena di sini jaringannya sangat lemot sekali. Tapi mungkin Bapak akan mempresentasikan materi PowerPoint yang berjudul Perang Melawan itu berupa video pembelajaran itu dari via Zoom. Ya mungkin malam hari Bapak akan kasih link untuk kita meeting di via Zoom tentang pembelajaran Perang Dunia II. Dan wajib ya untuk melakukan meeting via Zoom karena ini materi penting tentang sejarah, faktor sejarah yang Perang Dunia skala besar. Ya mungkin itu saja, nanti kita lanjut ke via daring atau via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dikasih kesehatan, sehat selalu, dan walaupun kita masih belajar online, tapi kita harus tetap semangat karena nanti Maret kita akan tatap muka.
Ya, bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa, Pak. Nggak Agak sedikit kedengeran, delay. Pak. Kedengaran nggak? Kedengeran. Ya, di sini saya akan absen dulu ya. Mungkin dari pertama, Daerah Purnama hadir? Siap hadir, Pak. Randy Ramadan? Hadir, Pak. Hadir. Terus untuk yang ceweknya satu, Ropiatun Umah? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Ya, untuk itu kita langsung ke materinya aja ya. Ya. Ngatot. Sudah muncul belum, Pak? Ya, di sini udah muncul ya. Sudah muncul tentang materinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Bisa kedengaran tidak suara saya? Siap, bisa, Pak. Bisa ya? Dengar, Pak. Ya, oke. Saya lanjut. Mungkin di sini kan karena slide-nya banyak, jadi saya akan mengambil yang penting-pentingnya saja. Ya, soalnya kita sudah terlalu malam. Mungkin yang saya ceritakan di sini sisa Perang Dunia I. Perang Dunia I yaitu belum sepenuhnya hilang karena perang menimbulkan trauma bagi jutaan umat manusia. Dan akibatnya setelah Perang Dunia I selesai, terjadi lagi yaitu perang dengan skala lebih besar, yaitu Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1 September 1939 sampai dengan 2 September 1945. Lanjut, kita ke slide kedua. Ya, untuk di sini kita latar belakang Perang Dunia Kedua. Latar belakangnya adalah sebab umumnya. Bapak di sini nggak akan langsung baca semua ya, kita baca yang penting-penting aja. 1. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB tidak mampu mencegah pertikaian yang terjadi khususnya di Eropa. Dan sebab khususnya 2. Di kawasan Eropa terjadi serangan kilat atau Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia. Lanjut, slide ketiga. Nah, di sini proses berlangsung Perangnya Dunia II yaitu dengan Jerman menginvasi wilayah Cekoslovakia itu tanggal 1939 dan fakta non-agresi yaitu fakta Molotov-Ribbentrop yang ditandatangani yaitu tahun 1939. Lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke awal Perang Dunia II, Amerika bersikap netral. Nah, semenjak Amerika bom di Pearl Harbor, yaitu tanggal 7 Desember 1941, akhirnya Amerika ikut turun tangan dan ikut terjadinya Perang Dunia II di Pasifik dan Eropa. Kita lihat foto di sini, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan perang atas Jepang pada 8 Desember 1941. Next. Nah, kita lanjut ke sini. Pada tahun 1941, Jerman mulai banyak menang, yaitu di perang-perang Eropa. Dan memasuki tahun 1942, keadaan mulai berbalik, yaitu Sekutu mulai menang di
Al-Amein, Mesir. Lanjut. Nah, di sini kekalahan Jerman semakin bertambah ketika pasukan Uni Soviet ikut berbalik kepada sekutu. Jadi kita lihat itu foto penandatanganan penyerahan tanpa syarat di kota Reims, Prancis pada 7 Mei 1945. Sekarang kita lanjut lagi. Itu keberhasilan Jepang menginvasi wilayah Asia Tenggara pada tanggal 4 sampai 8 Mei 1942, dan di sini terjadi pertempuran oral, yaitu 4 sampai 6 Juni 1942. Dan kita lihat di sini kapal perusak berat milik Jepang Mikuma beberapa saat sebelum tenggelam pertempuran Midway Samudra Pasifik. Nah, kita ke akhir, yaitu berakhirnya Perang Dunia II. Kita tahu semua pada Perang Dunia II, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, yaitu tanggal 9 Agustus 1945, dan menjatuhkan lagi ke kota Nagasaki, yaitu pada tanggal 9 Agustus. Maaf, tadi tanggal 6 Agustus. Lanjut. Dan disinilah terjadi peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, ditandai upacara penandatanganan di atas kapal perang USS Missouri, Teluk Tokyo 2 September 1945, yang diwakili oleh Menteri Jepang Mamoru Shigemitsu dan pemerintahan Jepang. Nah, di sini Bapak mungkin nggak akan baca semuanya, Bapak akan ke lebih tentang yang penting-pentingnya saja. Itu tentang pengaruh Perang Dunia II dalam bidang politik. Ya, mungkin di sini pertama Amerika Serikat dan Uni Soviet tumbuh menjadi negara adidaya, itu superpower, itu dengan adanya blok kapitalis imperialis dan blok komunis yang terjadi perang-perang di negara lain seperti Perang Korea Utara dan Perang Korea Selatan, dan Perang Indochina di antara Perang Vietnam, yaitu Utara, dan Perang Selatan. Itu munculnya negara baru dan negara merdeka yang terbebas dari penjajahan. Ya, contohnya kita bisa lihat Indonesia setelah dijajah oleh Belanda sekitar 3,5 abad, dan muncul negara Jepang 3,5 tahun, yaitu, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita lanjut ke bidang sosial ekonomi. Di sini ribuan orang dimobilisasi dari negara asalnya untuk terjun dalam peperangan, seperti anak muda, orang tua, atau banyak yang terjadi peperangan. Dan kedua, banyak menjadi korban perang seperti pembantaian etnis Yahudi, kaum Gypsy, orang-orang cacat, pemerkosaan massal, dan penjarahan barang berharga. Ya, cukup sampai di sini. Sekarang ada yang mau bertanya? Siap, saya Pak. Ya, siap. Siapa? Dea. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah dengan mundurnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, apakah ada pengaruhnya terhadap Indonesia Pak? Ya, mungkin di sini menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II berdampak kepada Indonesia setelah di kota Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom tanggal 9 dan 6 Agustus, dan tanggal 15 Agustusnya Jepang menyerah tanpa syarat, dan 2 hari setelah Jepang menyerah, yaitu tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan diri yang dibawakan oleh Soekarno dan Hatta. Mungkin disitulah yang menjadi dampak
Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya? Ya karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Ada yang mau ditambahkan? Yang lain? Siapa nanya? Ya, siap, Randy. Mau nanya apa, Ren? Bagaimana kedudukan Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua? Ya, di sini saya jawab pertanyaannya. Bagaimanakah kedudukan Amerika setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II? Yang mungkin kita tahu setelah Amerika dan Uni Soviet itu adalah negara superpower atau adidaya. Kita tahu di sini yang memiliki dari ideologi yang berbeda, Amerika adalah kapitalis dan Uni Soviet adalah komunis yang menguasai komunis. Tapi Amerika lebih dikdaya dibanding Uni Soviet ya karena Uni Soviet di situ udah bubar itu tahun 1990 dan menjadi negara yang banyak terpecah yaitu sekitar 13 negara. Ya itu aja Ren, ada yang mau ditambahkan? Sudah Pak, cukup. Cukup ya. Ya, di sini Bapak akan melanjutkan materi yang kita pelajari, yaitu materi dari Perang Dunia II, dan Bapak akan di sini akan menjelaskan tugas apa yang Anda kerjakan. Di sini Bapak bakal memberikan Anda tugas yaitu tentang materi Perang Dunia II dan tugas kelas yaitu pilihan ganda. Nah, di sini ada pilihan ganda. Nah, Anda di sini bisa menyelesaikan tugas pilihan gandanya yaitu di forum tugas. Dan tugas resume juga kalian wajib kalian kerjakan karena itu akan ngaruh kepada nilai. Ya mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan mengerti dan dapat dikerjakan. Cukup sekianlah yang pelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.